mengenai konflik sosial. Jadi konflik sosial di sini ya teman-teman, ada materi ada beberapa soal, dan ini aku temuin sih di beberapa tahun sebelum pokoknya pas aku 2 tahun setelah aku juga masih aku temui di sekarang. Aku belum menganalisis yang tahun ini sih ya, kan udah ada tuh ya bocoran-bocoran soalnya buat bahan belajar. Itu pun ada materi mengenai konflik sosial. Nah, kayak gitu. Jadi konflik sosial udah bisa Desi? Ya, di sini sambil nunggu. Konflik sosial di sini ngambil dari bahasa Latin ya, konflik konflik itu configere, bacanya gimana ya? Tulisannya configere gitu ya, configere. Nah, itu artinya saling memukul gitu ya. Nah, tapi menurut ya next saja kali sih. Nah, tapi menurut menurut Sarjana Sukanto, konflik sosial itu adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok ya melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuannya. Nah, tapi di sini jalannya itu dia dengan menentang pihak lawan gitu ya, jadi berlawanan gitu ya. Nah, biasanya disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu kalau menurut Sarjana Sukanto. Kalau menurut Robert M.Z. Lawang, di sini beliau menyebutkan konflik itu adalah perjuangan untuk mendapatkan hal-hal yang langka, seperti pertama nilai, status, kekuasaan, dan kekayaan. Nah, ini biasanya aku pernah nemuin soal ini nih di SBM. Jadi menurut Robert M.Z. Lawang itu konflik untuk mendapatkan apa sih gitu. Nah, biasanya disebutin 4 ini gitu. Biasanya ada di model soal 1, 2, 3, 4. Nanti biasanya ada yang ada semuanya, ada yang cuma beberapa aja gitu. Jadi teman-teman milih gitu. Jadi ini boleh diingat gitu ya. Oke, next Kak Desi. Nah, ya selanjutnya ke faktor penyebab ya. Faktor penyebab di sini itu ada 4 ya. Ada perbedaan individu, latar belakang kebudayaan, yang ketiga kepentingan, dan terakhir perbedaan sosial gitu ya. Nah, ya jadi kalau kalau ada soal mengenai faktor gitu ya, yang ditanya faktor penyebab, maka merujuknya ke 4 hal ini gitu ya. Nah, bentuk-bentuknya itu menurut Cousser gitu ya. Menurut Cousser dia bilang ada 2 gitu ya. Ada konflik realistis dan ada konflik non realistis. Konflik realistis ini biasanya berupa berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus gitu ya yang terjadi dalam hubungan yang ditujukan gitu ya pada objeknya yang dianggapnya mengecewakan gitu ya. Jadi seseorang itu misalnya kecewa sama orang gitu ya, dan itu dia ada pertentangan gitu ya dalam dirinya. Nah, di sini dicontohkan karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah terpenuhi. Itu konflik realistis ya. Jadi konfliknya tuh nyata gitu ya. Bahasa sederhananya atau bahasa gampangnya gitu. Nah, kalau konflik non realistis, konflik ini berasalnya dari tujuan saingan antagonis. Jadi maksudnya di sini tuh dia nggak berasal dari kekecewaan gitu ya, tapi kebutuhan aja untuk meredakan ketegangan. Nah, tapi biasanya dia hanya dari salah satu pihak aja gitu. Nah, di sini kalau Cousser ini menjelaskannya, dicontohkannya misalnya tradisional gitu ya, yang masih pakai ilmu gaib. Kayak ketika misalnya lagi kesel gitu ya, terus kesel sama orang gitu ya, itu kan cuma sepihak ya, orang misalnya nggak tahu nih orang itu kesel ternyata sama dia gitu ya. Terus akhirnya dia kesalnya itu dilampiaskan dengan misalnya memakai ilmu gaib. Tapi ini biasanya dicontohkannya di masyarakat tradisional gitu ya. Karena di sini Cousser ini menelitinya pada ketika masyarakat itu masih buta huruf gitu. Jadi masih tradisional tadi gitu ya. Itu menurut Cousser ya, ada 2. Nah, next Kak Desi. Ya, dampak konflik
dampak konflik ini sebenarnya ada positif dan negatifnya gitu ya. Jadi ternyata walaupun ada negatifnya, tapi ternyata ada positifnya juga gitu. Dan bahkan kalau di sosiologi, konflik ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya bahasanya dari masyarakat yang kalau kata Karl Marx itu pasti ada gitu di masyarakat. Nah, dampak positifnya itu diantaranya memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Jadi benar-benar jadi diperjelas lagi tuh sebenarnya apa namanya, misalnya kalau ketika kita ada konflik, oh ternyata jadi paham yang oh ternyata hal yang dia perbuat itu salah gitu ya. Ternyata ini adalah tidak sesuai dengan apa namanya, norma yang berlaku di masyarakat misalnya. Jadi lebih jelas lagi ya, orang-orang tuh yang tadinya nggak tahu kalau itu salah, orang-orang jadi tahu kalau ternyata itu salah. Jadi diperjelasnya di situ gitu ya contohnya. Nah, yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dalam kelompok. Jadi di sini apa namanya, penyesuaian kembali di sini lebih kepada ketika misalnya oh ternyata aturan yang berlaku di masyarakat ini menyebabkan konflik. Berarti misalnya disimpulkan bahwa aturan ini udah nggak bisa dipakai nih karena nggak apa namanya, bisa menimbulkan konflik atau tidak bisa meredakan konflik. Akhirnya dibuatlah satu aturan baru gitu ya. Jadi aturan ini sifatnya penyesuaian gitu ya, penyesuaian kembali gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Meningkatkan solidaritas, kenapa bisa meningkatkan solidaritas? Karena dia gini, apa namanya, ini dicontohkan ketika misalnya dalam kelompok, kita kemarin udah belajar ya, kelompok in group dan out group misalnya gitu ya. Nah, dalam kelompok in group gitu ya, itu biasanya punya sifat ketika ada musuh bersama dari luar, itu akan meningkatkan rasa solidaritas dia gitu. Dia sama-sama musuh kita gitu ya. Kita sama mereka sama-sama sedang berkonflik gitu ya. Kita satu kelompok nih harus solid gitu misalnya. Gitu ya. Nah, yang keempat, sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Lebih ke sama-sama apa namanya, menyeimbangkan gitu ya, sama-sama paham kalau misalnya posisinya adalah sama-sama sebagai masyarakat misalnya gitu ya. Tuh, jadi nggak ada tingkatannya gitu ya, nggak ada perbedaannya. Nah, yang terakhir memunculkan sebuah kompromi baru gitu ya. Jadi misalnya kompromi baru di sini lebih kepada oh ternyata di masyarakat ini aturannya itu seperti ini gitu. Jadi kita harus maklum misalnya gitu ya. Kita harus apa namanya, ya, akhirnya menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam masyarakat ini misalnya gitu ya. Itu tadi dampak positif ya. Bisa diingat ya, karena biasanya apa namanya, di soal SBM pun itu lebih ke tekstual kan ya. Jadi teman-teman lebih, kalau sosiologi itu lebih ke diingat gitu ya. Nah, itu biasanya untuk mengingatnya, karena aku orangnya lupaan gitu ya, maka biasanya aku ngekaitin dengan contoh-contoh yang biasanya ada di masyarakat gitu ya. Semoga jadi ini juga aku kasih contoh gitu ya, supaya semoga teman-teman bisa untuk akhirnya jadi lebih ke memahami gitu ya, bukan hanya mengingat. Jadi ketika memahami, teman-teman bisa mengingat gitu, udah sekaligus gitu ya. Nah, itu tadi ya dampak positif. Kemudian dampak negatifnya itu ya udah otomatis ya, jadi ada retaknya hubungan, kerusakan harta dan hilangnya jiwa. Ini kalau misalnya konfliknya udah sampai menyebabkan korban jiwa gitu ya misalnya. Kemudian ada berubahnya kepribadian para individu, misalnya jadi ya itu ya, jadi orang itu jadi berubah gitu kepribadiannya karena ya itu tadi dampak dari konflik. Kemudian yang keempat, dominasi kelompok pemenang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ada yang menang dan ada yang kalah gitu ya. Nah, dampaknya bisa ada dominasi gitu antara yang kelompok yang menang gitu ya, dan dalam kelompok yang kalah seperti itu. Nah, itu dampaknya ya. Pun dampak negatifnya lagi sebenarnya mungkin teman-teman masih banyak gitu ya yang teman-teman mikir ini bisa masuk ke dampak negatif gitu ya, karena ketika teman-teman nemu soal gitu ya, jadi nggak hanya ada di 4 ini misalnya, tapi teman-teman analisis aja itu maksudnya ya, kalau itu udah sifatnya negatif, maka itu menjadi dampak negatifnya konflik gitu misalnya. Jadi masih banyak lagi
gitu. Nah, oke, boleh di next kali sih, minta tolong. Nah, ini masuk ke bentuk penyelesaian konflik gitu ya. Apa namanya, ada 8 gitu ya. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi gitu ya, atau boleh di YouTube ya, bisa di lagi, bisa diputar ulang lagi gitu ya. Jadi ada 8, ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, adjudikasi, konsiliasi, stalemate, dan majority rule. Nah, beberapa ada yang sempat kita bahas ya kemarin, apa namanya, kayak adjudikasi gitu ya, apa namanya, konsiliasi gitu ya, di materi kemarin ada masuk juga gitu ya. Nah, ini ternyata masuk juga ke bentuk penyelesaian konflik gitu ya. Sini apa namanya, udah ada definisi-definisinya. Yang aku jelasin yang ini aja yang umum gitu ya, yang umum ada di masyarakat itu biasanya majority rule. Itu konflik gitu ya, yang diselesaikan dengan suara terbanyak. Jadi kalau di sosiologi namanya majority rule. Itu atau kita biasanya nyebutnya voting gitu ya. Ketika apa namanya, misalnya udah berpendapat gitu ya, tapi belum nemu nih apa sih namanya, titik tengahnya, atau apa yang pendapat apa yang diambil gitu ya, sama-sama apa namanya, semuanya sama-sama mempertahankan pendapatnya atau argumennya gitu ya. Maka biasanya voting ini jadi jalan terakhir ketika menemukan bahasanya deadlock gitu ya. Jadi apa namanya, deadlock itu ya tadi istilah dari udah nggak nemu titik tengahnya gitu ya, semuanya sama-sama mempertahankan ya. Ya udah akhirnya voting gitu ya, menentukan suara terbanyaknya kayak gitu. Oke Kak, next. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, integrasi sosial. Ya, boleh next aja Kak. Integrasi sosial di sini dimaksudkan sebagai proses penyesuaian gitu ya, apa namanya, dari unsur-unsur yang berbeda gitu ya, banyak gitu ya, jadi satu kesatuan gitu. Kalau kemarin kita juga sempat mention ini ya gitu, apa namanya, membahas ini kalau integrasi itu adalah ya proses penyatuan gitu, proses persatuan gitu. Nah, kalau ada integrasi berarti apa namanya, ya tadi ya, orang itu tuh udah sadar gitu kalau kalau kondisinya adalah dia itu apa namanya, sedang berada di kultur yang atau budaya yang beragam gitu ya. Maka ketika posisinya udah sadar aja, dia tuh udah sebenarnya udah bisa mencapai ke integrasi gitu. Karena ketika udah sadar, biasanya akan apa namanya, biasanya akan aku masih lagi. Suara aku masih masuk nggak ya, Kak Des? Masih, Kak. Masih masuk ya? Tapi ininya aman-aman. laptopnya ini. Nge-lag nih. Apa ya? Ya, jadi aku selesaiin dulu ya. Pengertian integrasi. Pengertian integrasi tadi, apa namanya? Ya, tadi ya. Jadi, proses ketika seorang itu sudah sadar gitu ya, mempunyai kesadaran akan keberagaman budaya gitu ya, dan mencapai proses satu kesatuan tadi gitu ya. Nah, sebelum lanjut, aku izin ganti device dulu kali ya. Soalnya ini nge-lag lagi laptopnya. Bentar ya. Ya, Kak. Izin sebentar.
Ya, maaf ya. Oke. Masuk ya? Suara aku masuk ya? Masuk, Kak. Oke, maaf ya, teman-teman. Oke, lanjut ya, langsung aja aku lanjutin. Oke, tadi itu ya definisinya mengenai integrasi sosial. Boleh dilanjut, Kak Des? Nah, ini syarat terjadinya integrasi ya. Jadi kalau menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov, Cockburn bilang kalau syarat terjadinya integrasi itu ada 3. Yang pertama, anggota masyarakat ini merasa bahwa mereka itu berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat ini berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Nah, yang ketiga, nilai dan norma sosialnya itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Jadi, nilai dan norma di sini masuk artinya ini ya, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat gitu ya. Nah, itu bahasa sederhananya gitu ya. Nanti ada materinya sendiri nih nilai dan norma gitu ya. Tapi ini ya maksudnya nilai dan norma itu gitu. Nah, jadi integrasi itu bukan hanya sekadar norma sosial, norma dan nilai itu ada gitu ya di masyarakat, tapi dijalankannya secara konsisten gitu ya. Nah, ketika sudah konsisten, sudah berlangsung dengan lama, maka baru tuh bisa terjadi integrasi. Itu menurut William F. Cockburn dan Nimkov ya, Meyer Nimkov gitu. Oke, next Kak. Nah, ini ya faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Biasanya aku juga suka nih nemu soal ini. Biasanya kata kuncinya yaitu ya faktor yang mempengaruhi cepat, memcepat gitu ya proses integrasi, atau faktor yang mempengaruhi lambatnya proses integrasi gitu ya. Nah, kalau jadi yang pertama itu homogenitas kelompok gitu ya. Homogenitas itu artinya kemarin ya yang udah sempat aku mention gitu ya. Homogenitas itu artinya satu gitu ya, satu budaya gitu, bahasa sederhananya ya, satu budaya. Jadi dia satu aja tuh kulturnya, masih bisa gitu ya. Akhirnya menyesuaikan gitu ya, karena emang itu budaya yang sama gitu ya di masyarakat itu. Nah, jadi kalau homogenitasnya ini rendah gitu ya, nah ini integrasinya biasanya akan sangat mudah gitu ya tercapai. Pun sebaliknya gitu ya, kalau homogenitasnya itu kuat gitu ya, maka itu bisa melambat gitu, bisa menjadi faktor melambatnya proses integrasi gitu. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Nah, mungkin contoh sederhananya gini ya, teman-teman. Ketika teman-teman dikelompokkan gitu ya, teman-teman biasanya ini nggak sih susah ngerasa ini nggak sih, susah nih deket sama susah ngerasa lama ngerasa saling dekatnya karena kelompoknya ini banyak gitu. Misalnya satu kelompok itu ada 40 orang, 30 orang gitu ya. Nah, akan berbeda ketika kelompoknya misalnya lebih kecil gitu ya. Misalnya 5 atau 7 orang, atau bahkan lebih kecil lagi 3 atau 4 orang kayak gitu. Nah, biasanya karena ya tadi jumlahnya tidak terlalu banyak gitu ya. Itu ternyata mempengaruhi gitu ya. Nah, itu contoh gampangnya kayak gitu. Nah, ketiga itu mobilitas geografis. Jadi semakin sering nih individu melakukan mobilitas gitu ya. Mobilitas itu artinya pergerakan gitu ya, teman-teman. Misalnya bisa juga dia pindah tempat tinggal gitu misalnya. Atau misalnya dia bekerja, dia tinggal di Depok gitu ya, misalnya bekerjanya di Jakarta gitu ya. Nah, dia melakukan mobilitas tuh kayak gitu. Nah, di sini ketika seorang melakukan mobilitas geografis gitu ya, ketika seringnya terjadi, maka suatu masyarakat ini datang dan perginya itu bisa mempengaruhi gitu ya, bisa mempengaruhi integrasi. Karena kalau tadi ya kembali lagi ke
ke syaratnya menurut Cockburn dan Nimcoff ya. Kalau misalnya dia itu bisa dilakukan secara konsisten atau kalau misalnya sudah berlangsung dengan secara lama gitu ya, berlangsung lama gitu. Maka kalau misalnya gimana kalau misalnya dia jarang di rumah gitu misalnya, terus ya jarang bersosialisasi sama masyarakat gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi adanya integrasi di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa ya merasakan gitu ya atau menganalisis sendiri gitu ya. Mungkin ada di sekitaran rumah teman-teman gitu ya. Atau mungkin teman-teman pernah merasakan atau pernah ngelihat hal itu gitu ya. Yang akhirnya penyatuan di lingkungannya juga kurang gitu ya atau misalnya bahkan lebih gitu ya. Tuh. Nah, terakhir efektivitas komunikasi. Jadi semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat ya bahasa gampangnya semakin intens komunikasinya ya, maka biasanya semakin cepat juga ya integrasinya gitu. Kayak gitu. Oke, next Kak. Nah, tadi faktor ya sekarang itu ke bentuk. Jadi bentuknya ini ada integrasi normatif ada 3 ya, integrasi fungsional dan integrasi koersif. Normatif di sini udah aku garis bawahi ya, biar gampang aja teman-teman ingatnya. Jadi ya kuncinya adalah adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi masyarakat ini menjadi satu gitu ya ketika ada satu yang membuat dia merasa sebuah satu kesatuan gitu ya. Kalau di Indonesia ini dicontohkan sebagai adanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini jadi satu prinsip masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau walaupun banyak budaya gitu ya, tapi kita tetap satu gitu. Nah itu akhirnya yang dipahami dan diyakini gitu ya oleh seluruh masyarakat Indonesia di berbagai daerah gitu ya, walaupun mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda gitu ya, tapi merasa satu gitu ya karena diikat dengan semboyan ini gitu. Yang kedua, integrasi fungsional. Nama juga fungsional gitu ya, teman-teman gampangnya ngingatnya itu tadi aja, kalau udah fungsional pasti dia integrasinya karena adanya fungsi tadi gitu ya. Karena ada fungsi-fungsi di masyarakat, misalnya di sini dicontohkan kayak di Indonesia itu kan banyak gitu ya, terdiri dari pulau-pulau gitu ya. Nah, geografis itu juga mempengaruhi kan ya, ada beragamnya kebudayaan gitu ya. Kemarin kita udah belajar ya multikultural, salah satu masyarakat multikultural salah satunya adalah kondisi geografis. Nah, di sini juga ternyata menjadi salah satu juga yang akhirnya mengintegrasikan gitu ya, atau membuat satu gitu ya. Misalnya orang itu merasa gitu ya suku Bugis di sini misalnya yang melaut gitu ya. Jadi orang tuh percaya sama suku Bugis gitu ya. Kalau udah masalah perlautan misalnya gitu ya. Kalau Jawa pertanian, kalau Minang itu dia pandai berdagang misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian yang integrasi koersif itu bahasanya bahasa KBBI-nya bahasanya ya, itu adalah paksaan teman-teman. Jadi di sini integrasinya itu terpaksa gitu ya. Nah biasanya integrasi yang terpaksa ini itu hanya dilakukan oleh penguasa gitu ya. Nah tapi ini nggak selalu bentuknya negatif gitu ya, tapi juga bisa jadi positif gitu ya. Misalnya ya tadi gitu ya, pemerintah mengeluarkan undang-undang dasar gitu ya misalnya, atau undang-undang gitu ya, undang-undang untuk masyarakat mematuhi undang-undang itu gitu ya. Nah, untuk ya tadi ya untuk semuanya itu merasa sama gitu ya misalnya kedudukannya gitu ya, yaitu sebagai masyarakat gitu. Jadi walaupun berbeda-beda tapi tetap sama gitu. Itu ya macam bentuk-bentuk integrasinya. Oke, next Kak. Oke, nah proses integrasi di sini kalau menurut ini ya, masih menurut Cockburn dan Nimcoff. Menurut Cockburn dan Nimcoff, proses integrasi ini belum. Proses integrasi ini ada 2 gitu ya. Kemarin kita udah sempat bahas ya, asimilasi dan akulturasi. Gitu ya. Kalau teman-teman lupa boleh dibaca lagi di sini gitu ya, atau boleh diingat lagi. Ya jadi sederhananya gampangnya asimilasi itu yaitu ya ketika ada 2 kebudayaan yang bersatu gitu ya dan dia menghasilkan kebudayaan yang baru. Akulturasi
Kalau akulturasi itu kebalikannya, kedua kebudayaan menyatu, tapi dia tidak meninggalkan budaya yang lama. Gitu. Oke, next Kak. Nah, faktor-faktor pendorongnya, ya udah jelas ya di sini apa namanya, kayak tanpa aku jelasin juga teman-teman langsung paham gitu ya, karena udah insya Allah udah paham juga ya. Yang pertama ada toleransi ya, kemudian ada kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, mengembangkan sikap saling menghargai, adanya sikap terbuka, adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan, adanya perkawinan campuran atau bahasanya amalgamasi ya. Jadi kalau ada bahasa amalgamasi itu artinya perkawinan campuran. Perkawinan campuran di sini apa namanya, misalnya perkawinan campuran antara dua budaya gitu misalnya. Tuh. Nah, kemudian adanya musuh bersama dari luar. Yang tadi ya udah aku contohin, misalnya dia mempunyai perasaan musuh bersama dari luar, yang itu akhirnya meningkatkan rasa solidaritasnya dia gitu. Oke, next Kak. Nah, tahapan integrasi. Nah, ini tahapan integrasi ya, menurut Oakban dan Nimkov itu ada 4. Jadi yang pertama itu adanya akomodasi. Nah, yang kedua adanya kerjasama. Ketika udah ada kerjasama, biasanya nanti di sana akan terjalin koordinasi gitu ya. Koordinasi mungkin kalau misalnya teman-teman yang ikut organisasi di sekolah atau yang apa namanya teman-teman di yang lain gitu ya, itu juga udah pernah dengar gitu ya tentang koordinasi. Nah, ini juga ketika koordinasinya kuat gitu ya, maka biasanya juga akan mencapai ke ya satu kesatuan tadi gitu ya, atau integrasi gitu ya. Nah, itu. Oke. Next, Kak. Oke, itu ya tadi materi tentang integrasi sosial. Sekarang ke pengendalian sosial dan penyimpangan sosial. Oke, next Kak. Pertama kita ke pengendalian sosial ya. Jadi pengendalian sosial itu kalau di apa namanya atau social control gitu ya, adalah suatu proses gitu ya, baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan gitu ya, yang sifatnya mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku gitu ya, atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat gitu ya. Nah, menurut Peter L. Berger, di sini pengendalian sosial adalah cara gitu ya yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang gitu. Ya, oke, next Kak. Pelaku pengendalian sosial. Nah, pelakunya ini beragam gitu ya teman-teman. Ada individu ke individu gitu ya. Ada apa namanya? Jadi misalnya ibu sebagai pengendali sosial gitu ya, yang dia punya tanggung jawab untuk akhirnya mendidik anak-anaknya gitu misalnya. Pun ada individu ke kelompok gitu ya. Ada juga kelompok ke ke kelompok yang lain gitu ya, atau kelompok ke individu kebalikannya gitu. Tujuan pengendalian sosial ini sebenarnya lebih ke ketiga ini ya, lebih ke pertama mencapai keserasian atau stabilitas karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi pengendalian sosial ini sebagai supaya kalau misalnya ada perubahan-perubahan gitu ya, tapi aturan yang berlaku ini tetap dijalanin gitulah gitu ya bahasanya, supaya tetap stabil gitu ya, nggak ada konflik gitu ya misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian atau kepastian dengan keadilan atau keseimbangan. Yang ketiga, agar masyarakat mematuhi norma-norma dan nilai yang berlaku. Oke, next Kak. Metodenya, nah ini metodenya ya, ada koersif ya, tadi paksaan, tuh. Jadi metode ini biasanya dilakukan gitu ya, ketika keadaan sosial itu berfungsi gitu ya, untuk membentuk kaidah-kaidah yang baru dan menggantikan kaidah-kaidah yang lama gitu ya. Kayak tadi ya misalnya pengadaan paksaan ini biasanya contohnya bisa juga ketika mencuri gitu ya, mencuri udah pasti ini kan ya, udah pasti masuk penjara gitu misalnya. Nah ini udah dia nggak bisa ini lagi gitu, nggak bisa kompromi lagi ya, karena mencuri itu udah masuk ke penyimpangan sosial yang tidak bisa ditoleransi gitu.
itu bahasanya. Jadi dia dipaksa untuk akhirnya secara nggak langsung gitu ya, dipaksa dengan aturan yang ada gitu ya. Kalau misalnya pencurian itu masuk ke dalam undang-undang gitu misalnya gitu ya. Undang-undang itu mengatakan kalau yang mencuri itu ya berapa tahun penjara gitu misalnya. Seperti itu. Pun sama dengan korupsi gitu ya misalnya. Terus yang kedua tanpa kekerasan atau persuasif. Metode pengendalian sosial ini digunakan dalam satu masyarakat yang secara relatif berada dalam keadaan yang tentram. Jadi biasanya ini tuh nilai-nilainya itu ya udah yang melembaga gitu ya, melembaga itu biasanya maksudnya udah mendarah daging, udah paham lah, udah bisa dipahami, udah diikuti sama masyarakat, udah lama gitulah ya bahasanya dia pahami gitu ya sebagai masyarakat misalnya gitu. Nah, yang ketiga metode compulsion, diciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung. Ya, jadi terpaksa gitu ya. Kemudian metode persuasion, pengulang-ulangan atau sosialisasi yang terus-menerus terhadap nilai atau norma yang ada sedemikian rupa dengan harapan agar hal tersebut masuk ke dalam aspek bawah sadar seseorang. Gitu ya. Biasanya kayak misalnya di sekolah gitu ya, aturan yang berlaku di sekolah itu selalu diulang-ulang gitu ya. Jadi akhirnya tanpa kita sadari jadinya masuk gitu ya. Masuk dan akhirnya jadi mendarah daging tadi ya. Jadi ada kita pahami gitu ya. Karena ya tadi dilakukannya secara berulang-ulang gitu ya. Disosialisasikan secara berulang-ulang. Seperti itu. Oke. Next cut. Nah ini alat yang digunakan. Jadi alat di sini maksudnya ini ya, apa sih namanya? Bukan serta merta alat benda gitu ya. Enggak. Kalau di sosiologi itu alat media gitu ya. Kayak kemarin ya, media komunikasi itu ada bahasa gitu ya, ada isyarat, gimmick, gestur gitu ya. Pun ini ya alat yang digunakan untuk melaksanakan pengendalian sosial itu ada sopan santun gitu ya. Yang pertama untuk akhirnya kita mau mengendalikan suatu penyimpangan sosial gitu ya, misalnya itu dengan ya sopan santun gitu, pun dengan pendidikan misalnya tadi ya, misalnya sosialisasinya itu ada di sekolah gitu ya, untuk menanamkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat gitu ya, melalui sekolah gitu ya, ke murid-murid gitu. Terus melalui yang ketiga ke hukum gitu ya. Hukum tuh udah kayak jalur kayak terakhir ya, karena dia di hukum itu udah sifatnya bisa yang ada koersif gitu ya, paksaan tadi ya, kayak gitu. Nah, itu ya tadi alatnya. Kemudian sifat pengendalian sosial. Nah, ini sifat ya. Banyak ya teman-teman, ada yang namanya alat, ada yang sifat, ada yang bentuk, ada yang jenis gitu ya. Teman-teman nanti kalau aku biasanya aku saranin teman-teman kalau ngebaca soal sosiologi itu, teman-teman sebenarnya sosiologi itu kayak dianggap benar semua, bisa jadi gitu ya, tapi lihat aja soalnya gitu. Soalnya teman-teman itu ditanyanya apa, apakah sifat, apakah alat gitu ya, apakah bentuk, apakah jenis gitu ya. Nah, maka teman-teman perlu perlu teliti lagi gitu ya, membaca soalnya, karena bisa jadi teman-teman tuh sebenarnya tahu dan mudah ngejawabnya gitu ya, cuman kecepatan aja baca soalnya, bisa jadi kayak gitu ya. Itu pernah aku alamin juga gitu, jadi bisa dianalisisnya kayak gitu. Nah, ini masuk ke sifat ya. Jadi sifat itu cuma ada dua gitu ya. Ada preventif dan represif gitu ya. Preventif itu kalau aku garis bawahi pencegahan ya, upaya pencegahan. Jadi dia bahasa gampangnya pencegahan untuk mudah diingatnya. Kalau represif itu dia mengembalikan keserasian yang pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau aku ngegampanginnya, preventif itu diambil dari kata pre ya, sebelum gitu ya, sebelum terjadinya satu tindakan penyimpangan sosial misalnya. Misalnya kita contohkan di sini pencurian gitu ya. Nah, sebelum adanya pencurian gitu ya, itu
ada tindakan pencegahan gitu ya, misalnya dengan tadi ya kalau adanya sosialisasi, bisa dari pendidikan dari orang tuanya gitu ya, bisa juga dari sekolah gitu ya. Kalau misalnya penanaman, kalau misalnya sosialisasi itu kalau misalnya pencurian itu ya nggak baik kayak gitu misalnya. Nah kalau represif itu kebalikannya. Kalau tadi sebelum, kalau represif itu sesudahnya. Dia apa sih namanya, pokoknya kebalikan dari pre gitu ya, setelah. Jadi makanya sifatnya itu penjatuhan sanksi gitu ya. Kalau udah penjatuhan sanksi berarti kan udah terjadi gitu ya. Gitu. Itu bahasa itu gampangnya ya, biar gampang diingatnya. Gitu. Itu sifatnya. Kemudian sikap masyarakat terhadap pengendalian sosial. Nah, masyarakat ini reaksinya bisa dua, bisa conformity atau kompromi gitu ya, ataupun deviation atau penyimpangan tadi ya, gitu, deviation atau deviasi gitu ya. Conformity ini yaitu ya menyesuaikan diri gitu ya, dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Yang tadi udah sempat aku sebutin ya, kalau misalnya ketika dalam satu masyarakat gitu ya, dia memahami nih, oh ternyata di masyarakat ini norma atau aturan yang berlakunya itu seperti ini, jadi kita harus maklum, kita harus menyesuaikan gitu misalnya. Tapi bisa jadi juga kebalikannya gitu, dia merasa kok aturannya kayak gini ya, nggak sesuai banget nih sama saya gitu misalnya. Akhirnya dia melakukan penyimpangan gitu ya. Penyimpangan itu adalah ketika dia sudah tidak mengikuti atau bahkan dia sudah tidak sama gitu ya dengan aturan yang berlaku gitu ya. Jadi di luar dari aturan yang berlaku. Ketika di luar aturan yang berlaku, maka itu sudah terjadi penyimpangan. Nanti kita lebih bahas lagi penyimpangan. Gitu. Oke, itu ya sikapnya ada dua. Next, Kak. Nah, kita masuk ke penyimpangan ya. Kalau tadi ke pengendalian, sekarang ke penyimpangannya. Ini secara definisi ya, penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang tadi udah aku sebutin. Yang kedua, perilaku yang dianggap tercela dan di luar batas toleransi. Nah, ini biasanya penyimpangan sosial itu cenderung dianggap di luar batas toleransi gitu ya. Maka biasanya masyarakat tuh udah nganggapnya tercela aja gitu. Dan bahkan biasanya dikucilkan. Gitu. Nah, ini penyebabnya. Penyebabnya pertama sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna ini biasanya ada di keluarga gitu ya. Ketika misalnya seorang anak tidak mendapatkan sosialisasi yang utuh gitu ya. Atau misalnya kalau di sekolah kita kalau di sekolah mungkin pernah ya, yang IPS mungkin pernah dapat contohnya ketika di sekolah diajarin untuk tidak merokok gitu misalnya, atau tidak berkata bohong gitu ya, misalnya jujur gitu ya. Nah tapi di rumah dia tidak mendapati itu gitu ya, orang tuanya tidak mengajarkan itu gitu, bahkan mencontohkan hal yang tidak baik itu gitu, misalnya yang merokok tadi gitu ya, pun misalnya berkata tidak jujur tadi gitu ya. Jadi dia mengalami kebingungan gitu ya, apalagi kalau misalnya pola pikirnya atau usianya itu ya memang belum utuh gitu ya, belum utuh dalam artian dia belum bisa benar-benar memahami sebenarnya yang benar itu yang mana gitu. Nah, ketika itu terjadi tuh proses di mana seorang itu tuh bingung gitu ya, dan itu bisa menyebabkan penyimpangan sosial gitu ya, karena tadi sosialisasinya tidak sempurna, apa yang dia dapat di sekolah berbeda dengan apa yang dia dapat di rumah, atau misalnya sebaliknya gitu. Di sekolah dia dapatnya apa, di rumah dia dapatnya beda lagi gitu ya. Nah itu, kemudian nilai budaya menyimpang. Nilai budaya menyimpang ini ketika misalnya seseorang itu punya peer group gitu ya, tapi peer groupnya ini atau teman sejawatnya gitu ya, atau bahasanya temannya lah gitu ya, sederhananya temannya yang tadi ya menyimpang gitu ya. Itu juga bisa bisa menularkan gitu ya, bisa bukan sosialisasi juga bisa ada di situ gitu ya. Yang secara tidak langsung kita juga jadi sama gitu ya dengan subbudaya itu gitu. Yang ketiga, anomi. Nah, anomi ini artinya teman-teman tidak ada aturan atau tanpa aturan gitu ya. Jadi satu kondisi di mana masyarakat di sini tuh tidak ada aturan gitu ya.
ini pernah terjadi di Indonesia gitu ya kalau nggak salah gitu. Tapi sederhananya anomali itu ya tanpa aturan gitu ya, ketika misalnya di masyarakat itu terjadi pergantian kepemimpinan gitu ya, misalnya ketika jadinya aturan yang berlaku di pemerintah yang sebelumnya itu udah nggak berlaku, tapi pemerintah yang baru belum ada aturan yang baru gitu ya, nah itu udah nggak ada aturan gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu keadaan anomi gitu, keadaan tanpa aturan itu sangat memungkinkan untuk akhirnya adanya penyimpangan gitu ya. Ada aturan aja bisa ada penyimpangan gitu ya, apalagi nggak ada aturan gitu. Nah, kemudian pemberian julukan atau labeling. Nah, ini biasanya ya tadi ya, orang tuh udah dicap jelek, maka biasanya orang tuh akan oh gue jelek ya, misalnya kayak gitu. Misalnya dalam contoh gini, ketika seseorang nggak sengaja nih ketiduran gitu ya misalnya, terus akhirnya dia mau masuk sekolah mau masuk sekolah udah telat banget gitu ya, akhirnya dia bolos lah gitu ya, tapi itu nggak sengaja gitu misalnya, tapi dia udah di label aja tuh anak yang tukang bolos gitu ya, padahal misalnya dia baru sekali bolosnya dan itu pun nggak sengaja misalnya. Ketika dia udah mendapatkan hal itu sangat memungkinkan juga untuk akhirnya dia melakukan hal yang sama kembali gitu. Ya gue udah dibilang tukang bolos, ya udah gitu, kayak udah bolos lagi aja kayak gitu misalnya, seperti itu ya. Itu ya, makanya kita menghindari juga nih, ini buat reminder kita juga gitu ya, untuk nggak gampang melabel seseorang. Nah itu kemudian lemahnya pengawasan sosial ya, tadi ya nggak ada walaupun ada aturan tapi pengawasannya lemah gitu ya, maka itu juga bisa terjadi penyimpangan. Pun situasi kacau akibat peperangan, kemudian perubahan sosial yang terlalu cepat. Nah, itu penyebab-penyebabnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat ya, kalau misalnya ada soal ini, diingat lagi aja gitu. Oh, ini yang menyebabkan perilaku menyimpang gitu. Nah, jenis perilaku menyimpang itu ada dua. Ada primer sama sekunder. Primer ini biasanya dia sifatnya tuh nggak lama, teman-teman, nggak lama. Jadi ya sementara aja gitu. Dan pelakunya masih bisa diterima sama masyarakat gitu ya. Masih bisa ditolerir lah bahasanya gitu ya. Jadi biasanya ini tuh penyimpangannya kecil, nggak besar gitu ya. Besar kalau udah masuk ke penyimpangan sekunder. Jadi dia udah jadi kebiasaan gitu ya, nggak cuma sekali gitu ya. Kalau tadi kan dia temporer ya, kalau primer. Kalau sekunder dia udah kebiasaan gitu. Udah berarti udah bukan sekali tapi berkali-kali gitu ya. Nah, kemudian dikucilkan di masyarakat. Nah, sekunder ini juga cenderungnya dia nggak ini teman-teman, nggak bisa ditolerir gitu ya. Biasanya udah besar banget tuh penyimpangannya gitu ya. Sekali tapi besar pun dia masuk ke sekunder. Jadi misalnya korupsi gitu ya, kan besar gitu ya. Dan itu udah masuk ke pelanggaran undang-undang kayak gitu. Makanya bisa masuk ke jeratan hukuman gitu, tindak pidana kayak gitu. Itu ya penyimpangan sosial jenisnya. Oke. Next Kak Desi. Nah, ini tadi jenisnya, sekarang bentuknya. Jadi bentuknya itu ada 4, teman-teman. Sengaja aku bedain warnanya, biar teman-teman bisa gampang lah ngebedainnya gitu ya. Jadi ada 4 ya, ada kejahatan, ada penyimpangan seksual, ada pemakaian narkoba, kemudian ada yang keempat penyimpangan gaya hidup. Di kejahatan ini ada lagi jenis-jenisnya, ada white collar crime, organized crime, governmental crime, sama masih ada 3 lagi gitu ya. Nah, terus kemudian kalau penyimpangan seksual itu ada perzinaan, homoseksual, lesbian gitu ya, kumpul kebo gitu ya. Kemudian pemerkosaan. Kalau pemakaian narkoba, ya pemakaian narkoba gitu ya. Ada jenisnya, ada narkotika, psikoterapi, ada ekstasi, amfetamin gitu ya. Ada juga kecanduan alkohol. Pun ada juga penyimpangan gaya hidup. Biasanya ini arogansi gitu ya. Pun ada eksentrik di sini satu hal yang lebih tidak normal lah, tidak normal di masyarakat gitu ya, gitu. Nah, itu ya, nanti teman-teman bisa itu lagi gitu ya, dipahami lagi mengenai kejahatan ini. Biasanya
ini sih bisa di soal di ini aja, di apa namanya, di nggak masuk ke kategori apa gitu, kejahatan, apakah white collar crime masuk ke kejahatan, apakah perzinahan masuk ke penyimpangan seksual, tapi biasanya langsung aja gitu, white collar crime, organized crime itu apakah masuk ke bentuk penyimpangan, maka dia masuk gitu ya, masuknya ke kejahatan gitu ya biasanya. Oke, next Kak. Boleh Kak, next. Ada yang nih Kak Desinya. Kak Desi kan ya operatornya. Bentar Kak. Udah tolong. Oke. Ini udah terakhir nih kayaknya. 5 cara adaptasi situasi menurut Robert King Merton ya. Jadi menurut Merton itu ada 5 teman-teman, apa namanya, ada konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, sama rebellion gitu ya. Rebellion itu pemberontakan gitu ya. Jadi konformitas di sini adalah seseorang yang mencapai tujuannya gitu ya, tapi dengan caranya konvensional gitu ya. Nah, ini bisa digarisbawahi gitu ya. Secara konvensional artinya secara ya biasa dilakukan semua orang gitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya misalnya tujuannya dia mau jadi juara kelas, ya caranya ya dia belajar sungguh-sungguh gitu ya. Ya itu kan cara yang biasa ya, biasa dilakukan semua orang gitu ya. Nah, itu namanya konformitas gitu. Jadi dia cara untuk apa namanya, untuk mencapai, untuk adaptasi, kalau misalnya di masyarakat itu untuk mencapai apa namanya, menjadi juara kelas ya harus belajar gitu, maka dia menyesuaikan dengan apa yang biasanya di masyarakat. Oh ya, belajar, sama-sama belajar. Kemudian yang kedua itu inovasi. Inovasi di sini dia tuh mencapai tujuan, tapi caranya itu tidak dilakukan dengan cara yang biasa gitu ya, atau dengan cara yang konvensional gitu. Dia tapi dia caranya nggak biasa gitu ya, atau bahkan dilarang gitu ya. Nah ini misalnya dilarang tuh dia pengen lulus gitu ya dengan nilai bagus, tapi caranya mencontek gitu ya. Nah ini kan nggak biasa gitu ya di masyarakat gitu ya, tapi dan bahkan dilarang gitu ya. Nah itu ya. Kalau ritualisme, jadi dia itu apa namanya, nggak punya tujuan budaya gitu ya, tapi dia tetap mempertahankan caranya yang ada di masyarakat gitu ya, sederhananya. Jadi dia tuh cuman biasanya orang yang ritualisme ini cuman ngikutin aja nih, oh kalau caranya tuh kayak gini, walaupun dia nggak tujuannya tuh ya biasa aja, bukan karena emang ada tujuan, tapi emang karena caranya gini di masyarakat, maka dia ngikutin. Contohnya ini di sini pengemudi mentaati rambu lalu lintas, tapi bukan karena paham bahwa tujuannya adalah keselamatan, tapi lebih kepada karena takut ditangkap polisi gitu ya. Itu ya. Atau misalnya yang deket banget nih sama kita sekarang gitu ya. Biasanya kita, tapi mudah-mudahan enggak ya, bukan di bagian dari kita gitu. Misalnya ada yang pakai masker gitu ya, tapi bukan karena dia takut sama corona, atau misalnya bukan dia karena dia biar nggak terpapar corona, tapi karena misalnya biar dia dibolehin naik kereta gitu, karena naik kereta harus pakai masker gitu ya, kayak gitu. Jadi dia tuh nggak punya tujuan gitu ya, nggak punya tujuan yang untuk sama gitu ya, tapi dia caranya ya dia usahakan tetap sama gitu yang ada di masyarakat gitu. Nah next Kak, next itu ada yang keempat, retretism gitu ya. Ya boleh next Kak, biar teman-teman juga bisa lihat nih. Retretism ya, atau retretisme. Jadi kalau retretisme udah dia nggak punya tujuan, pun dia juga nggak punya ini, nggak punya apa namanya, nggak sama caranya yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi sama nih sama kayak inovasi gitu ya, dia tidak sama gitu ya dengan yang ada di masyarakat. Ya boleh di next slide Kak. Oke, terima kasih. Ya, jadi dia tidak sama gitu ya dengan yang ada di masyarakat caranya. Pun dia tidak punya tujuan gitu, tidak mengikuti tujuannya gitu. Contohnya nih kayak gini, pecandu obat, pemabuk, kayak gitu ya. Jadi dia jadinya tidak juga diakui gitu ya, bagian dari masyarakat itu gitu ya. Karena ya tadi ya udah bahkan caranya itu
Nah, yang di sini ya bisa digarisbawahi, bahkan tidak dihendaki sama masyarakat. Gitu. Nah, yang kelima pemberontakan atau rebellion. Di sini rebellion dia menolak gitu ya, atau tidak mengakui struktur sosial yang ada dan ingin mengganti dengan yang baru gitu ya bahasanya. Nah, ini dicontohkannya ini masih contoh lama gitu ya, tapi masih aku temui di beberapa soal ya, walaupun soal-soal tahun ini belum aku lihat sih. Nah, biasa ada juga contohnya kayak gini di soal mahasiswa yang dan masyarakat menolak orde baru untuk akhirnya diganti dengan orde reformasi gitu ya. Ini biasanya masuk ke ke cara adaptasinya menurut Merton, yaitu masuk ke pemberontakan itu ya. Nah, cara-cara itu ya teman-teman masih dikatakan wajar, tapi cuman yang tadi ya konformitas gitu ya, cuman satu gitu ya. Selebihnya itu dikatakan sebagai perilaku menyimpang gitu ya, karena tadi ya cara-caranya di luar dari kebiasaan masyarakat. Oh, udah deh gitu deh. Materinya itu aja ya. Ya, lagi ya kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh ke sini gitu ya. Kakaknya bisa nanti bisa teman-teman dapetin ya slide-nya dari kakak-kakaknya gitu. Oke, kita bisa ini ya Kak ke pembahasan soal. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain juga boleh ya. Nanti kita bisa sambil ngebahas soal, mungkin masih ada banyak waktu ya. Bisa. Ya, tadi ya udah dikerjain kan ya soalnya. Mudah-mudahan udah ada yang ngerjain ya, mudah-mudahan udah ada yang selesai nih. Enaknya teman-teman, sebenarnya kuncinya ya teman-teman kalau buat SBM tuh aku pribadi gitu ya. Teman-teman banyakin ngisi soal aja gitu. Karena waktu itu aku dapat rumornya itu sih rumor ya aku nyebutnya. Tapi ternyata benar gitu. Ada aja gitu soal yang sama gitu di SBM itu gitu. Bisa jadi sama, bisa jadi mirip gitu ya, mirip-mirip gitu. Biasanya cuma bahasanya aja beberapa yang diganti atau jawabannya yang ditukar-tukar. Makanya teman-teman kalau misalnya pun dihafal soalnya jangan hafal jawaban gitu ya. Bisa jadi nanti yang teman-teman ingat yang teman-teman hafal itu ada di pas di soal adanya di SBM adanya yang di C gitu ya. Kayak gitu. Itu pernah aku alami gitu ya. Tapi ya tadi sih kalau banyak latihan soal itu lebih tujuannya lebih ke sana aja, lebih supaya teman-teman tuh lebih hafal gitu ya sama materi gitu, karena materi itu biasanya juga bisa terbantu gitu ya ketika teman-teman sudah dihadapkan soal. Jadi kan teman-teman terpaksa tuh ya untuk akhirnya ngebuka lagi materinya gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut aja ya pembahasan soal yang pertama. Warga Kebonjeruk, Bandung melakukan demonstrasi dan aksi massa ini jawabannya apa nih teman-teman? Nomor 1. Nah, di sini ya masuk ke materi konflik gitu ya. Masuk ke materi konflik tadi ya. Konfliknya ada menurut kalau ada Koser itu ada 2, ada realistis dan ada non realistis gitu ya. Tapi di sini itu kalau ini tuh masuknya ke pertama dia realistis ya, karena nyata gitu ya, karena dia juga dialaminya oleh dua pihak gitu ya, antara masyarakat ke PT KAI-nya gitu ya. Terus yang kedua itu ada dia juga ke konflik terbuka. Konflik terbuka ya tadi ya, karena dia nyata gitu ya, nyata di terbuka ke publik gitu bahasanya ya. Orang ya tidak tersembunyi-sembunyi lah gitu ya. Orang juga tahu di situ ada konflik gitu misalnya. Gitu. Ketika sudah ada di publik maka itu sudah terbuka gitu ya masuknya. Pun dia juga masuk ke jenis vertikal gitu ya. Masyarakat ke PT gitu ya bahasanya. Itu ke perusahaan gitu. Nah, jadi masuk ke tiga kategori itu ya. Jadi jawabannya yang mana? Tadi masuknya ke vertikal, realistik, sama terbuka ya. Tapi yang paling di sini yang ada adalah vertikal dan terbuka gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Kalau konflik horizontal itu teman-teman konflik yang
dia terjadi di orang itu punya sosial dan kedudukan atau ekonomi atau politik kedudukannya itu sama, seimbang gitu. Atau misalnya teman-teman sesama murid gitu ya, misalnya sesama murid yaitu terjadi konflik. Nah, itu konflik horizontal, tapi ketika sudah konflik guru dengan murid, itu bisa masuk ke konflik vertikal gitu ya. Karena di situ ada hierarki, ada tingkatan gitu ya, guru dan murid gitu. Nah, kalau yang realistis tadi ya, udah kita bahas. Pertentangan yang kedua ya, pertentangan antara kelas borjuis dan proletar. Nah ini ya, Karl Marx itu konflik itu terkenal dari teorinya si Karl Marx ini. Jadi tokohnya itu ya memang Karl Marx ya, memang tokoh sosiologinya. Dia selalu bilang gitu ya, kalau konflik itu sangat dekat dengan masyarakat. Nah, jadi masuknya ke ya yang C lah ya, konflik sosial gitu ya. Kalau imajinasi sosiologi itu dia teorinya Wright Mills. Wright Mills itu bilang pokoknya kalau isu individu gitu ya, isu itu ya bisa dibilang ya permasalahan ya bahasanya. Pokoknya isu individu udah masuk ke publik gitu ya, itu dinamakan imajinasi sosiologi. Itu interaksi simbolik itu ke Parson, kalau aku nggak salah ya, gitu. Jadi dia bukan teorinya Karl Marx lah. Kalau struktur fungsional itu dia teorinya Durkheim gitu ya. Yang ketiga, konflik yang terjadi antar pendukung pilkada. Nah, ini ya di media sosial seringkali memutus pertemanan. Kalau aku pribadi jawabannya horizontal, karena ini menurut aku jawabannya udah kata kuncinya ada di antar pendukung. Teman-teman bisa garis bawahi ya, antara pendukung itu berarti sama-sama pendukung kan ya, tadi udah aku sebutin gitu ya, bahwa dia sama gitu posisinya gitu. Kalau konflik laten, dia adalah konflik yang tersembunyi gitu ya, bukan konflik yang diketahui sama publik gitu ya. Jadi tadi ya, kebalikannya dari konflik yang terbuka, dia masuk ke konflik yang tertutup gitu. Kalau manifest itu artinya nyata teman-teman. Kalau laten artinya tersembunyi atau tertutup. Kalau manifest itu artinya nyata atau terbuka. Kalau realistis, non realistis tadi udah kita bahas ya. Itu. Kalau dari aku. Yang keempat, diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen, sebab konflik sosial terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keagamaan dan keagamaan kelompok sosial. Jawabannya D ya, karena pernyataannya salah aja. Homogennya bisa dicoret gitu ya, teman-teman boleh nyoret karena diskriminasi itu terjadinya justru bukan pada masyarakat homogen, tapi masyarakat heterogen. Kalau homogen, dia karena budayanya sama gitu ya, kan sama satu gitu ya budayanya. Masih ingat ya, satu, maka ya nggak ada yang beda gitu. Jadi nggak ada yang harus nggak ada yang harus di toleransi atau tidak karena tidak sama gitu akhirnya menimbulkan konflik atau diskriminasi, itu enggak, karena budayanya sama gitu. Tapi dia sangat bisa terjadi ketika masyarakatnya itu heterogen. Jadi pernyataannya salah ya, tapi sebabnya benar gitu ya, karena tadi ya sebabnya dipicu karena kurangnya penghormatan, artinya kurang menghargai gitu ya, misalnya bisa dibilang itu, atau ya kurang menghormati. Jadi jawabannya yang D. Nomor 5, Durkheim bilang integrasi sosial yang sangat kuat dalam kelompok dapat menyebabkan terjadinya bunuh diri ya. Bunuh diri ini menurut Emil Durkheim ada 4 tipenya. Yang pertama ada egoistik ya. Kedua ada altruistik ya. Kemudian ada fatalistik dan anomi ya. Nah, ini normatif nggak termasuk ya, jadi udah pasti salah. Nah, tapi apa nih yang masuk ke dalam yang disebabkan sama integrasi yang sangat kuat? Itu adalah altruistik ya, gitu. Jadi altruistik itu
bunuh diri ketika integrasi itu sangat kuat gitu ya. Kok bisa sih integrasi kuat tapi menyebabkan bunuh diri? Nah, untuk dipahami, jadi ketika seseorang itu integrasinya kuat, jadi dia nih merasa harus harus membela gitu ya, bahkan dia mengorbankan jiwa dan raga dia gitu ya, bahasanya keren banget ya, itu untuk kelompoknya misalnya kayak gitu, karena dia sudah sudah sangat membela kelompoknya gitu misalnya, sudah sangat menyatu lah, jadi dia punya tanggung jawab yang besar itu gitu ya, sampai dia mengorbankan jiwa dan raganya dia, jadi walaupun dia harus bunuh diri maka dia akan bunuh diri gitu ya, karena rasa integrasi yang dia miliki yang sangat kuat itu gitu. Nah, kalau egoistik kebalikannya, justru dia dari integrasi yang rendah gitu ya. Nah, karena integrasi yang rendah, jadi ya tadi ya apalagi ya itu ya sangat memungkinkan buat akhirnya masyarakat itu tidak merasa dihargai atau tidak merasa tidak diakui keberadaannya, atau ya itu bahkan lebih parah gitu ya. Nah, itu ya egoistik. Jadi integrasinya rendah. Kalau fatalistik itu ketika aturan itu sangat kuat gitu ya, yang akhirnya menyebabkan individu itu bisa memicu bunuh diri gitu ya. Jadi aturannya yang kuat. Kalau anomi kebalikannya ya tadi ya, dia tidak ada aturan bahkan gitu ya. Jadi dia juga bisa menyebabkan bunuh diri. Itu ya 4 tipe bunuh diri menurut Emil Durkheim. Kemudian yang keenam, dalam masyarakat, semakin banyak status yang dimiliki individu, semakin terjadi konflik peran. Ya, benar ya. Jadi konflik peran itu adalah teman-teman konflik yang ketika seseorang itu dihadapkan dengan dua peran yang dia harus lakukan bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Gitu ya. Kalau di sini jawabannya adalah yang B ya. Jadi seorang ibu rumah tangga yang juga berkarir di luar rumah gitu. Jadi dia mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga, tapi juga dia punya peran sebagai karyawan gitu misalnya. Oke, itu ya. Nomor 7. Mencuri yang dilakukan seorang dan disertai tindak kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Ini sebenarnya soalnya agak gimana ya, maksudnya lebih gampang sih kalau menurut aku, karena tanpa teman-teman hafal ya, tanpa teman-teman pahami, ini soal jenis soalnya kayak jawabannya itu pasti satu gitu. Kalau jawabannya pasti satu, kalau di jenis soal yang tipe jawaban kayak gini kan pasti cuma D ya, yang nomor 4 aja gitu. Jadi emang jawabannya yang nomor 4 aja gitu ya. Tapi kalau aku mikirnya nggak tahu ya apakah ini yang semudah ini akan ada di SBM gitu ya. Soalnya tanpa teman-teman pahami, menurut aku teman-teman sudah bisa nebak nih jawabannya cuma satu gitu. Nah, benar ya, sekunder individu, karena tadi ya sekunder itu ketika dia itu melakukan yang sudah tidak bisa ditolerir gitu ya. Apalagi di sini bisa digaris bawahi ya, dia melakukan tindak kekerasan gitu ya. Tindak kekerasan itu udah masuk ke ya kriminal gitu ya, bukan satu penyimpangan yang bisa ditolerir gitu. Jadi sudah pasti masuk ke sekunder. Dan di sini kata kuncinya lagi seseorang gitu ya, seseorang bukan kelompok. Jadi ya udah pasti individu gitu ya. Jadi individu dan tindak kekerasan itu gitu ya, bisa digarisbawahi kalau dia itu jawabannya adalah sekunder individu gitu. Kalau primer tadi ya masih bisa diingat gitu ya, masih bisa ditolerir ya. Nomor 8, salah satu penyebab terjadinya konflik pada masyarakat majemuk adalah adanya etnosentrisme yang timbul karena, nah jawabannya ini 2 dan 4 apa C ya, C ya. Jadi etnosentrisme itu teman-teman aku udah pernah nyebutin ya kemarin. Jadi perasaan yang mengunggulkan budayanya sendiri gitu ya. Jadi dia sangat mengunggulkan budayanya sendiri. Dia menganggap bahwa budayanya itu lebih unggul daripada budaya yang lain gitu. Nah, itu sikap etnosentrisme.
Nah ini ya sesuai dengan pernyataan yang ada di nomor 4 gitu ya, menempatkan kebudayaan kelompoknya lebih unggul dan juga dia biasanya ada latar belakang kebudayaannya berbeda gitu ya, maka sikap ini pun timbul gitu ya. Jadi jawabannya ya C ya, 2 dan 4. Ke-9, asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat plural dapat menciptakan integrasi sosial. Plural itu apa teman-teman? Plural itu banyak ya bahasanya, bahasa Indonesia ya. Plural juga bahasa Indonesia sih. Ya, jadi asimilasi dan akulturasi dalam masyarakat yang multikultural ya bahasanya, itu dapat menciptakan integrasi. Benar ya, tadi ada di mana? Di proses ya, proses integrasi itu ada 2, ada asimilasi dan akulturasi gitu ya. Sebabnya integrasi sosial tercipta apabila masyarakat dapat membangun konsensus bersama. Betul juga ya. Jadi dia ya jawabannya sama-sama betul dan berhubungan. Oke, yang ke-10, saat pemerintah menaikkan harga BBM, seringkali terjadi demo menolak kenaikan harga BBM. Nah, ini udah berarti ada konflik ya di sini ya. Nah, konflik di sini udah jelas nih ada kata kuncinya gitu, ada pemerintah sama masyarakat gitu kan. Masyarakat yang demo gitu. Berarti dia maksudnya ke apa? Ada tingkatan ya di sana. Berarti vertikal. Terus kemudian tadi ya dia juga masuk ke realistik ya, karena dia nyata gitu ya, dia nyata. Dia bukan satu hal yang laten ataupun dia juga bukan satu hal yang non realistis. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi vertikal dan realistis. Kalau horizontal bukan, karena dia pemerintah sama masyarakat. Jadi dia tidak sejajar gitu ya misalnya. Juga bukan non realistis. Tadi ya, non realistis sudah kita bahas gitu. Yang ke-11, seseorang diketahui oleh masyarakat telah melakukan penyimpangan. Kemudian, agen kontrol sosial memproses secara hukum laporan masyarakat tentang perbuatannya. Hal ini merupakan proses ya, pemberian sanksi ya. Ya, namanya udah diproses secara hukum gitu kan. Yang betul 1 dan 3B ya. Ya, nomor 12. Konflik sosial seringkali dibutuhkan untuk memperkuat integrasi sosial pada internal kelompok sosial dengan syarat tidak menghancurkan seluruh struktur sosial. Nah, di sini sebenarnya ada kata kuncinya teman-teman. Ada di bisa digarisbawahi ini dengan syarat tidak menghancurkan seluruh struktur sosial. Nah, kondisi ini di sosiologi disebut katup penyelamat gitu ya, atau safety valve bahasanya. Jadi katup penyelamat ini teman-teman ada satu mekanisme konflik untuk dia akhirnya kalau ada konflik nih, dia setidaknya bisa direda gitu ya, bisa direda dengan cara ya tadi gitu. Jangan sampai seluruhnya itu juga pecah gitu ya, jangan sampai seluruh strukturnya misalnya itu juga terjadi perpecahan gitu. Nah, ini disebut dengan kartu penyelamat gitu ya, atau safety valve. Pun dia juga biasanya mekanisme konfliknya sebagai ketika kalau udah ada konflik pun dia juga sebagai untuk menghindari konflik itu sendiri gitu ya. Tapi di sini udah jelas sih menurut aku kata kuncinya dari definisi kartu penyelamatnya juga dia adalah ya tadi ya perada gitu ya, satu mekanisme konflik sebagai perada konflik dengan cara tujuannya pokoknya jangan sampai seluruhnya itu hancur gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau konflik dan realistis sudah kita bahas ya. Kalau struktural konflik itu nggak ada gitu ya. Kalau struktural fungsional itu teorinya Durkheim ya. Pokoknya dia tuh bilang semua struktur itu mempunyai fungsi gitu. Jadi ya tadi ya, kalau misalnya pemerintah punya fungsinya sendiri, masyarakat punya fungsinya sendiri, dokter punya fungsinya sendiri kayak gitu.
Itu lebih ke sana gitu ya, struktural fungsional. Kalau yang ke-13, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan denda 5 juta. Aturan seperti ini akhirnya membuat masyarakat menjadi disiplin untuk menjaga kota yang bersih. Nah, ini sebenarnya udah bisa jelas ya menurut aku, teman-teman juga bisa dipahami gitu ya, bahwa akhirnya dengan aturan ini masyarakat menjadi disiplin. Ini satu yang kata kunci sih menurut aku, bisa digarisbawahi, teman-teman bisa garis bawahi, bahwa artinya aturan yang dibuat pemerintah ini bisa ngebuat masyarakat patuh gitu ya. Artinya di sini tadi ada 3 jenis ya, ada integrasi normatif, ada fungsional, pun ada koersif gitu. Tadi Kak Desi ke 10, 11. Ke 10 tadi ada ini ya. Ada A, 11 ada B. Nah, itu ya yang dikuningin, yang di garis bawahi kata kuncinya. Itu. Oke, kita coba lanjut ya. Ke tadi, nomor berapa itu? 13 ya? Ya, jadi ini masuk ke koersif ya. Dia paksaan gitu ya. Karena kata kuncinya tadi ada dia dari perda gitu ya, dari pemerintah ke masyarakat pun itu akhirnya jadinya di masyarakat patuh karena ya tadi, karena karena denda tadi gitu ya, peraturan tadi gitu misalnya. Gitu. Nah, itu ya kata kuncinya ada di situ soalnya. Nomor 14, menarik diri dari pergaulan, tidak mau terlibat dengan kegiatan bersama, mengkonsumsi alkohol, dan menghindari beban hidup. Nah, ini contoh-contoh dari perilaku yang bertipe sebenarnya ini sama ya menurut aku, sama yang tadi, jawabannya udah pasti satu gitu. Jadi jawabannya pasti yang jawabannya tipe kayak gini kan cuma satu, yang D ya, antisosial gitu ya. Dan kenapa antisosial? Karena dia termasuk ke dalam perilaku menyimpang. Jadi teman-teman ada nanti kita belajar ya tentang nilai dan norma, di mana di situ ada satu sanksi gitu ya, ada sanksi-sanksi dia itu ada usage, ada folkways gitu ya, ada ada law gitu ya, tingkatan terakhirnya udah pasti ini bang, udah tertingginya itu udah law, udah hukum, udah masuk ke hukum gitu ya. Nah, antisosial ini masuk ke ketika dia udah udah melanggar yang tadi, folkways tadi. Folkways itu adalah kebiasaan. Jadi sesuatu yang terjadi sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat. Nah, ketika ini kan perilaku yang tidak biasa ada di masyarakat, gitu ya bahasanya. Maka dia masuk ke penyimpangan si folkways ini, satu yang tidak biasa terjadi gitu ya. Jadi jawabannya ke antisosial. Nanti ada di nilai dan norma gitu ya materinya, lebih dalam ya. Ya, jadi jawabannya yang D ya, antisosial. Nomor 15, perkembangan perilaku menyimpang dari tipe primer menjadi sekunder melalui proses. Nomor 15. Kalau aku pribadi jawabannya itu adalah satu, benar ya, berjalannya waktu dan pengalaman. Itu ya udah pasti ya, ketika udah waktu kan terus berjalan. Nah, ketika terus berjalan, ya itu juga bisa menjadi ketika dia sudah awalnya dia penyimpangannya primer gitu ya. Tapi karena misalnya ada satu kondisi atau misalnya dia memang sudah ketagihan gitu ya, seiring berjalannya waktu dia jadi penyimpangan sekunder gitu ya. Itu betul. Pun yang kedua juga betul gitu ya, interaksi dengan sama penyimpang udah pasti ya, ketika dia tadi kan ada ya faktornya, salah satunya sosial subudaya menyimpang gitu ya, ketika dia punya budaya gitu ya yang akhirnya menginternalisasi dia gitu ya, atau menyosialisasikan penyimpangan itu juga. Tapi menurut aku 3 dan 4-nya itu belum gitu ya, nggak tepat. Jadi menurut aku sebenarnya jawabannya itu yang betul 1 dan 2 gitu ya.
Jadi nggak ada jawabannya menurut aku. 1 dan 2 yang betul. Gitu ya. Ini bisa teman-teman bisa pahami lagi gitu ya. Oke, nomor 16. Pilkada serentak masih menyisakan beberapa persoalan yang terjadi di antara pasangan peserta pilkada. Para pasangan pilkada ini berkonflik biasanya menyelesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, udah jelas ya, kalau udah ke MK berarti ke hukum ya. Kalau udah ke hukum berarti apa tadi? Menyelesaikan konflik. Ada 8 ya, salah satunya yang tadi aku jelasin majority rule, berarti masuknya ke adjudikasi gitu ya. Kalau teman-teman ingat hukum, udah masuknya pasti adjudikasi gitu ya. Adjudikasi itu adalah proses ketika suatu konflik itu diselesaikan di pengadilan gitu ya, atau ke meja hijau. Nomor 17. Konflik yang terjadi dalam tubuh partai berlangsung berlarut-larut. Hal ini akhirnya membuat sejumlah tokoh turun tangan. Nah, ini masuk kemana nih? Kalau menurut aku kata kuncinya ada di sini ya, tokohnya ini turun tangan untuk akhirnya mendamaikan. Berarti masuknya ke tadi ya, ada mediasi gitu ya. Salah satunya tadi dari 8 itu ada adjudikasi, ada mediasi gitu. Kalau arbitrasi dia juga menghadirkan pihak ketiga tapi sifatnya sarannya itu memaksa gitu ya. Jadi harus dipatuhi gitu. Jadi sifatnya bukan nasihat tapi satu hal yang sudah diputuskan gitu. Kalau koersi itu bukan bagian ini ya. Koersi itu iya paksaan gitu ya. Tapi biasanya dia hukuman gitu ya. Itu kan udah pasti gitu ya. Udah saya tindak pidana gitu ya. Konsiliasi itu pertemuan gitu ya, mempertemukan gitu ya. Tapi di situ dia ada musyawarah kayak gitu. Biasanya untuk meredakan pertegangan gitu ya, penegangan. Adjudikasi itu ya tadi ketika penyelesaiannya sudah masuk ke meja hijau atau ke pengadilan gitu. Oke. Next. 18. Berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat di perkotaan seringkali disebabkan oleh tekanan sosial, tuntutan hidup yang tinggi, lemahnya kontrol sosial, norma sosial yang tidak ditaati. Menurut aku ini betul semua ya. Jadi jawabannya A ya. Ya betul. Ya Kalau A 1, 2, 3 ya. Ya. Itu ya. Tadi masuk juga ke faktor pendorongnya enggak masuknya ke ini ya, dia ke perilaku menyimpang, penyebab perilaku menyimpang. Kemudian yang ke-19, ketika ayahnya meninggal, Esti sebagai anak tertua dari 6 bersaudara harus membantu ibunya bekerja membiayai adik-adiknya. Di sisi lain, Esti juga harus berkuliah. Dalam hal ini, Esti mengalami konflik peran. Konflik peran ya. Kalau aku pernah baca juga gitu ya, pernah nemu juga soal ini gitu ya. Tapi jawabannya konflik status gitu ya. Tapi aku coba pahami gitu ya. Kalau konflik status di sini ketika seseorang itu dia punya statusnya tuh ada 2 gitu ya misalnya. Tapi dampaknya dengan ketika dia dihadapkan dengan dia harus melakukan 2 status itu secara bersamaan gitu ya, di waktu yang sama gitu misalnya. Kalau peran, ketika dia punya 2 peran yang sama. Jadi kalau di sosiologi itu status adalah satu yang hal yang disandang sama individu gitu ya. Kalau di sini Esti menyandang anak tertua ya. Jadi ada kata kuncinya, dia tuh disebutin, diperjelas gitu ya bahasanya, anak tertua gitu ya. Nah, pun juga dia sebagai mahasiswa ya, kuliah gitu. Nah, jadi dia masuknya ke status gitu ya. Kalau peran adalah perilaku yang diharapkan masyarakat kepada status yang disandangkan gitu. Jadi gimana tuh? Misalnya guru ya, guru perannya apa? Guru perannya mengajar. Karena apa? Karena guru itu status, peran mengajar itu peran gitu ya. Jadi satu hal yang dilakukan gitu. Nah, tadi ada soal ya yang jawabannya misalnya tadi jawabannya seorang hakim itu harus mengadili kawannya misalnya. Nah, itu masuk tuh ke peran gitu ya karena dia sedang dalam
sedang dalam dia punya peran yang harus dilakukan di saat yang bersamaan gitu. Nah kalau ini dia punya status yang sama, yang berbeda, tapi harus dilakukan secara bersamaan gitu. Jadi sebenarnya sederhananya teman-teman perlu dipahaminya itu aja sih, pengertian dari status sendiri sama pengertian dari peran itu sendiri. Tadi status yang disandang ya, satu yang disandang sama individu. Kalau peran adalah perilakunya, lebih ke perilakunya gitu ya. Jadi perilaku yang diharapkan masyarakat kepada status yang disandangkan oleh individu gitu. Gitu ya. Oke. Nah, terakhir, soal terakhir, tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan, itu merupakan bagian dari, ini sebenarnya sama ya, kalau menurut aku dari tipe soalnya yang jawabannya cuma satu, jadi aku juga agak ragu sih kalau misalnya jawaban ini tuh soal kayak gini akan ada apa enggak gitu, tapi kalau ada malah bersyukur ya, jadi bisa teman-teman itu. Tapi biasanya kalau misalnya kayak gini menurut aku bisa aja jawabannya model jawabannya tuh harusnya A B C D E gitu misalnya, jadi cuma satu. Kalau kayak gini kan ya jawabannya udah pasti satu, berarti D ya gitu. Antisosial tadi ya, kalau antisosial itu sikap yang dia ya tadi ya menarik diri dari pergaulan gitu. Jadi itu deh selesai ya. Wah, alhamdulillah lebih 19 menit. Maaf ya, teman-teman. Udah deh, itu aja paling dari aku ya, Kak Desi. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ke pribadi aku gitu, misalnya, atau ke WhatsApp aku boleh gitu ya. Gitu. Mungkin aku cukupkan aja Kak Desi, dari aku cukup, udah agenda lagi gitu. Aku serahin lagi ya ke Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Bilkis. Tuh ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ada yang belum ngerti? Mumpung masih bersama nih. Ada yang mau tanya nggak? Saya Kak. Tuh ya. Oke Yulia. Nanya apa Yul? Perbedaan mediasi sama arbitrase. Arbitrase atau arbitrasi ya bacanya? Arbitrase itu apa ya Kak? Iya, perbedaannya tadi udah aku sebutin ya. Jadi bedanya dia sama-sama menghadirkan pihak ketiga, tapi bedanya mediasi itu saran yang diberikan sama pihak ketiga itu hanya sebatas nasihat aja gitu ya. Kalau arbitrasi, saran yang diberikan pihak ketiga itu harus dilakuin gitu. Nah, beda ya, hanya sebagai saran sama harus dilakuin. Ya kan? Dia kepaksa dilakuin gitu. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi nggak? Ayo, tanya. Nggak? Oke, kalau tidak ada. Sip. Oke. Nah, berarti cukup ya belajar hari ini. Tadi belajar TPS ya, matematika, kuantitatif ya, sama penalaran umum. Nah, besok jangan lupa kita sudah mulai di jam 9 ya. Jam 9 kalian belajar apa dulu ya? Sejarah dulu. Sejarah dulu baru geografi. Atau kebalik ya. Di antara itulah, pokoknya jam 9 kita mulai. Nanti setengah 11 istirahat, jam 1 balik lagi. Jadi disiapin energinya buat besok ya. Jangan lupa juga lihat Google Classroom ya teman-teman. Nanti akan ada soal di situ. Jadi kalian tuh seperti saran dari Kak Bilkis harus banyak-banyak ngerjain soal. Jadi soal-soal yang udah dikasih nih ya di Google Classroom atau yang dikasih sama kakak-kakaknya dikerjakan, siapa tahu keberuntungan berpihak padamu. Jadi ketemu soal-soal yang sama pas UTBK besok gitu. Oke? Kak Desi, punten aku izin duluan ya. Iya, silakan Kak Bilkis. Terima kasih. Agenda lagi. Iya. Makasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak orangnya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Nanti di WhatsApp aku boleh, melalui Kak Desi juga boleh gitu ya.
Oke, Ya, sip. dulu ada Kak. Iya, terima Terima kasih Kak kasih teman-teman Bilkis. Kak Desi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, gitu ya teman-teman. Jadi besok jangan lupa kita jangan lupa kita belajar dari jam 9 sampai jam 1. Kalau ada kendala, keluhan, dan segala macam yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini, pembelajaran selama ini atau nanti-nanti, silahkan sampaikan kepada kakak-kakaknya, gitu ya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau memberikan saran, ungkapan, atau pertanyaan? Ada? Jeng, 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 jeng. Oke. Ada nggak nih? Kayak kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.